Halo, assalamualaikum semua. Kita akan sedikit berbagi info untuk ceritanya. Kita akan mengirim karet. Setelah tiba di pabrik, karet akan dibongkar untuk selanjutnya dibelah atau dicacah untuk mengetahui kondisi getah itu untuk tingkat kebersihannya. Contoh ya, itu karetnya akan dipisahkan untuk grade-nya. Setelah itu akan dikumpulkan untuk akan mengambil sampel. Apabila kita tidak cocok dengan harga yang ditawarkan oleh si tukang letak kadar, habis itu kita ambil sampel. Dari sampel itu nanti akan diketahui berapa kadar atau K3 dari getah yang kita kirim ke pabrik, dan itu akan membutuhkan proses waktu yang tidak terlalu lama. Setelah ambil sampel, baru getah yang kita kirim itu akan ditimbang oleh pihak pabrik sebelum harga itu atau sudah diketahui kadarnya. Untuk selanjutnya adalah proses giling sampel. Untuk diketahui bahwa giling sampelnya itu seperti ini. Sebelumnya sampel ditimbang, umumnya kita ambil contoh aja, mungkin 30 sampai 50 kg sampel yang diambil kedua belah pihak dari pabrik dan yang punya atau yang diwakilkan barang pemiliknya. Diproses, digiling sampai ketebalan yang telah ditentukan oleh pihak pabrik. Apabila getahnya itu rendaman atau basah, biasanya bahan bakunya sampel itu akan kehilangan berat yang agak lebih banyak, dan BB-nya juga sedikit. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam untuk proses penggilingan. Habis itu umumnya sampel akan ditimbang ulang untuk mengetahui berapa berat setelah digiling, maka akan diketahui BB karet tersebut. Nah, setelah itu BB-nya diambil potongan kecil, kurang lebih beratnya 100 gram. Kadang ada yang 3 potong, ada yang 4 potong, tergantung dari pabrik itu sendiri. Nah, setelah ini nanti akan saya jabarkan cara hitung sampel untuk mengetahui kadar K3-nya itu secara gampang dan tidak ribet. Kita ambil contoh, disusunnya di 2 kilo, yaitu menjadi 28 kg. Nah, di sini di video ada sampel yang diambil besar, dipotong kecil-kecil, beratnya 100 gram. Nanti dari pihak pabrik akan diproses untuk pengopenan untuk diketahui berapa susunya, dan umumnya pihak kita tidak jarang untuk tahu
berapa susutnya, tapi yang kita tahu adalah susut dalam proses penggilingan dari sampel yang diambil. Untuk selanjutnya ya kita akan gambarkan prosesnya yang hitung yang tidak ribet, kita bikin yang sesimpel mungkin untuk biar kita semua paham seperti ini. Oke, misal muatan ada 10 ton yang ditimbang di pabrik tersebut, maka yang kita ambil sampel 30 kaki. Ini semisal nih gambarannya, proses ya seperti video di atas, dan prosesnya juga kita bisa melihat, kecuali yang sudah saya bilang tadi untuk proses pengopenan kita jarang untuk tahu. Saya sendiri belum pernah bisa melihat pabrik oven untuk masalah itu. Contoh berat 30 kaki digiling menjadi 28, maka cara hitungnya itu 28 bagi 30 bagi 100, maka akan ketemu angka 93,3. Setelah ketemu angka 93,3, tinggal dikalikan dengan faktor pengaruhnya hasil dari pengopenan yang sampel 100 gram tadi. Biasanya pabrik jika nggak kasih tahu berapa hasil realnya, umumnya mereka akan memberi contoh 70, 65 atau 72. Kita ambil contoh aja angka 70. Jadi langsung angka 70 dikalikan 93,3 akan keluar angka 65,3. Biasanya pabrik akan memberi pembulatan ke atas jadi 65,5. 65,5 itulah kadar karet kering karet tersebut. Jadi dari 10 ton pengertiannya adalah 65,5% alias 6 ton 550 kg karet kering dari 10 ton belum karet yang ditimbang oleh pihak pabrik. Jadi kunci di sini adalah dari PP sampel karet tersebut. Semakin karetnya berkualitas, maka PP-nya semakin bagus, susutnya makin kecil. Contoh, bila mana karetnya rendaman, kotor, maka susut sampel giling akan semakin tinggi dan semakin rendah karet kadar keringnya. Maka banyak dari kita menyarankan jangan sekali-kali karet itu direndam, pembeku yang tidak sesuai dan kotor.